Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7C akan menjelaskan mengenai pembentukan urea atau ureogenesis dengan dosen pengampu Profesor Dr. Hewan Iwan Harjono Utama, MS. Adapun anggota kelompok 7, yang pertama Daniel Halim dengan NIM terakhir 099, yang kedua Citra Widawati dengan NIM terakhir 100, yang ketiga Sarli Jessica Simanjuntak dengan NIM terakhir 104, dan yang keempat Kenwu dengan NIM terakhir 105. Baik, untuk pemateri pertama dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu urea. Jadi urea atau juga disebut dengan carbamide merupakan produk akhir yang mengandung molekul amonia dan karbon dioksida. Urea dibentuk pada proses deaminasi asam amino atau protein di dalam hati. Kemudian didistribusikan melalui cairan intraseluler dan ekstraseluler di dalam darah untuk kemudian difiltrasi oleh ginjal agar bisa dikeluarkan bersama urin. Urea juga merupakan penyebab warna kuning dan bau pesing pada urin. Jadi, pada dasarnya, urea merupakan 5 metabolisme dari organ hati manusia maupun hewan. Oleh karena itu, urea bersifat beracun bagi tubuh. Jika urea terjadi kerusakan dan kegagalan ginjal dalam melakukan filtrasi, keadaan tersebut dikenal dengan istilah uremia. Uremia juga merupakan salah satu gejala utama dari gagal ginjal dan menjadi tanda tahap terakhir dari penyakit ginjal kronis. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Baik, saya akan membahas mengenai pembentukan urea. Nah, dari uraian metabolisme asam amino telah diketahui bahwa NH2 dapat didapatkan dari asam amino melalui reaksi transaminasi, deaminasi, dan dekarboksilasi. Pada reaksi transaminase gugus NH2 yang dilepaskan diterima oleh asam keto sehingga terbentuk asam amino baru dan asam keto lain. Sedangkan pada reaksi deaminasi, gugus NH2 dilepaskan dalam bentuk amonia yang kemudian dikeluarkan dari dalam tubuh dalam bentuk urea dalam urin. Amonia dalam kadar yang tinggi merupakan racun dalam tubuh, baik pada manusia maupun juga hewan. Hans Krebs dan Karl Hensley pada tahun 1932 mengungkapkan serangkaian reaksi kimia tentang pembentukan urea, di mana kedua ilmuwan ini berpendapat bahwa urea terbentuk dari amonia dan karbon dioksida melalui serangkaian reaksi kimia yang berbentuk siklus. Nah, ini yang dinamakan siklus urea. Nah, pembentukan urea ini terutama berlangsung di dalam hati. Urea adalah suatu senyawa yang mudah larut dalam air, bersifat netral, terdapat dalam urin yang dikeluarkan dari dalam tubuh. Seperti dari penjelasan saya tadi dapat disimpulkan, urea itu merupakan produk akhir utama dari metabolisme nitrogen pada mamalia. Amonia merupakan produk dari reaksi oksidatif deaminasi, bahkan beracun dalam jumlah kecil dan harus dikeluarkan dari tubuh. Nah, siklus urea atau siklus ornithine menggambarkan reaksi konversi amonia menjadi urea. Karena reaksi ini terjadi di hati, urea ini kemudian diangkut ke ginjal di mana ia dikeluarkan. Pembentukan urea keseluruhan reaksi adalah 2 amonia plus karbon dioksida plus 3 ATP sebagai energi menjadi produk urin yaitu urea plus air plus 3 ADP. Next. Baik, saya akan menjelaskan reaksi dalam siklus urea. Ada 5 tahap dalam reaksi siklus urea. Yang pertama adalah reaksi pada sintesis karbomil fosfat. Nah, reaksi karbomil fosfat merupakan tahap pertama dari siklus urea, terjadi dalam matriks mitokondria hati. Ion amonium, karbon dioksida, dan fosfat yang berasal dari ATP sebagai bahan baku reaksi berkondensasi untuk membentuk karbomil fosfat dan dikatalisis oleh enzim karbamil fosfat sintase 1, yaitu enzim yang terdapat dalam mitokondria hati organisme urotelik. 2 ATP yang dihidrolisis. Nah, selama reaksi ini menyediakan tenaga penggerak untuk sintesis 2 ikatan kovalen, ikatan amida dan ikatan campuran asam karboksilam, asam fosfat anhidrida dan karbamil fosfat.
Dengan kata lain, reaksi ini memerlukan energi ditandai dengan adanya perubahan ATP menjadi ADP. Nah, sehingga seperti yang tertera, prosesnya yakni NH3 plus HCO3 plus 2 ATP, maka produknya itu karbamil fosfat plus 2 ADP plus CI. Kemudian yang kedua adalah reaksi pada pembentukan strulin. Nah, setelah reaksi sintesis karbamil fosfat tadi, maka selanjutnya adalah reaksi sintesis citrulin, di mana reaksi ini terjadi di matriks mitokondria, sama pula seperti yang tadi. Nah, karbamil fosfat memberikan gugus karbamilnya kepada ornitin untuk membentuk citrulin dan membebaskan fosfatnya dalam suatu reaksi yang dikatalisis oleh enzim ornitin transkarbonilase yang terdapat pada bagian mitokondria sel hati, yakni enzim mitokondria yang memerlukan Mg12. Nah, seperti yang tertera tadi, seperti yang saya jelaskan, pembentukannya yaitu karbamil fosfat plus ornitin, maka produk yang dihasilkan adalah citrulin plus Ti plus H+. Kemudian yang selanjutnya adalah reaksi sintesis argininoxsuccinat. Nah, selanjutnya citrulin bereaksi dengan asam aspartat membentuk asam argininoxsuccinat. Nah, reaksi ini berlangsung dengan bantuan enzim argininoxsuccinat sintes. Nah, dalam reaksi tersebut ATP merupakan sumber energi dengan cara melepaskan gugus fosfat dan berubah menjadi AMP. Sehingga reaksinya dapat digambarkan sebagai berikut. Citrulin plus aspartate plus ATP membentuk argininoxsuccinat plus AMP plus PPI plus H+. Demikian dari saya, kemudian akan dilanjutkan dari saya. Baik, sebelumnya. Baik, reaksi keempat yaitu penguraian asam argininoxsuccinat. Reaksi penguraian asam argininoxsuccinat ini menghasilkan argin dan asam fumarat. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim argininosuccinase, suatu enzim yang berasal dari hati dan jaringan ginjal. Proses ini terjadi di sitosol hati. Dan fumarat yang dibentuk ini dapat dikonversikan menjadi oksaloetat melalui reaksi fumarase dan melatdehidrogenase, dan selanjutnya ditransmisikan untuk membentuk kembali atau regenerasi aspartate. Yang kelima adalah reaksi pembelahan arginin menjadi ornitin dan urea. Penguraian arginin ini menghasilkan arginin dan urea atau asam fumarat. Reaksi ini terjadi di sitosol hati dalam tahapan siklus urea yang membentuk kembali ornitin. Penguraian ornitin ini dikatalisis oleh enzim arginase, dan reaksi ini adalah reaksi penyempurna siklus urea. Lalu ada reaksi secara keseluruhan dari siklus urea adalah NH3 ditambah CO2 tambah aspartat ditambah 3 ATP tambah 2 H2O menjadi urea fumarat, 2 ADP, 2 PI, AMP, dan PPI atau pirofosfat. Dan dapat disederhanakan menjadi 2 NH3 ditambah CO2, 3 ATP, H2O menjadi urea, 2 ADP, 4 PI, dan AMP. Next. Ini adalah reaksi siklus urea. Yang pertama itu ada reaksi karbamil fosfat yang merupakan tahap pertama dari siklus urea ini yang berlangsung di matriks mitokondria hati. Reaksinya adalah yang pertama NH4 ditambah CO3 ditambah 2 ATP. Lalu dikatalisis enzim karbamil fosfat yang menghasilkan karbamil fosfat dan 2 ATP dan PI atau ortofosfat. Lalu setelah reaksi sintesis karbamil fosfat ini adalah reaksi sintesis citrulin. Reaksi ini berlangsung di matriks mitokondria hati sama seperti tempat reaksi sintesis sebelumnya. Karbamil fosfat dan ornitin ini dikatalis oleh enzim-enzim transkarbonilase dan menghasilkan citrulin PI atau ortofosfat. Lalu ada reaksi ketiga yaitu ada
reaksi sintesis asam arginosuksinat. Di sini aspartat serta sitrullin ini akan diikat bersama melalui gugus amino aspartat dan diikat bersama dengan enzim arginosuksinat sintetase. Reaksi ini membentuk ATP yang akan berubah menjadi AMP. Dan hasil reaksi ini adalah arginosuksinase AMP dan PPI. Lalu reaksi selanjutnya adalah reaksi penguraian asam arginosuksinat langsung di sitosol hati. Penguraian asam ini memproduksi arginin, asam fumarat, dan reaksi ini dikatalisasi oleh enzim arginosuksinase. Fumarat yang dibentuk tadi ini kan ada yang fumarat ini arahnya keluar. Ini bisa dikonversi menjadi oksaloetat melalui reaksi fumamase dan melat dehidrogenase yang kemudian ditransmisikan menjadi untuk membentuk kembali atau regenerasi aspartat. Lalu reaksi terakhir, reaksi ini sebenarnya untuk melengkapi siklus urea dan membentuk kembali atau regenerasi ornithin untuk reaksi selanjutnya. Dan pembelahan hidrolitik gugus guanina dan amigin ini akan dikatalisis dengan arginase dan menghasilkan urea dan ornithin. Next. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Sekarang kita akan membahas tujuan pembentukan urea. Seperti yang kita ketahui bahwa urea atau ureum ialah sampah utama metabolisme protein, terutama yang berasal dari makanan. Amonia merupakan hasil degradasi asam amino yang berasal dari reaksi transminasi. Nah, sebelumnya ureum itu menurut Victor W. Ridwell pada tahun 1999, ureum merupakan produk akhir dari metabolisme asam amino yang disintesa dari amonia, karbon dioksida, dan nitrogen amida aspartat. Nah, karena amonia ini bersifat toksik, maka diubahlah menjadi bentuk urea yang bersifat kurang toksik atau kurang beracun. Walaupun begitu, urea tetap membahayakan bagi tubuh apabila menumpuk di dalam tubuh sehingga metabolisme harus dilaksanakan lebih lanjut. Hampir 100% urea dikeluarkan melalui urin. Oleh karena itu, urea ini bersifat racun dan harus dikeluarkan dalam bentuk cairan melalui urin agar tidak membahayakan bagi tubuh. Next slide. Lalu di sini kita akan membahas kadar urea yang tinggi dan kadar urea yang rendah. Adapun yang memengaruhi kadar urea ialah usia. Semakin tinggi usia seseorang, maka kadar ureanya pun semakin meningkat. Dan konsentrasi urea pada pria tentunya lebih tinggi daripada wanita. Yang pertama, kadar urea yang tinggi. Nah, kadar urea yang tinggi itu dipengaruhi oleh yang pertama peningkatan katabolisme protein jaringan disertai dengan keseimbangan nitrogen negatif. Pada hal ini disebabkan oleh kasus demam, penyakit yang menyebabkan atrofi, tiroksikositas, koma diabetika, setelah trauma, dan operasi besar. Kemudian disebabkan oleh pemecahan protein darah yang berlebihan. Hal ini terjadi pada kasus leukemia dan hemolisis sel darah merah. Dan disebabkan oleh pengurangan ekskresi urea. Nah, pada hal ini itu yang utamanya terjadi pada kasus penyakit ginjal. Penyakit ginjal yang terjadi itu bisa meliputi azotemia, uremia, glomerulonefritis yang akut, gagal ginjal destruktif berat, gagal ginjal akut, dan sindrom hepatorenal. Kadar urea yang tinggi atau uremia ini bisa terjadi karena pada bagian ginjal tidak berfungsi dengan semestinya. Nah, kondisi ini akan membuat ginjal tidak dapat menyaring dan membuat zat sisa metabolisme termasuk urea yang akan dialirkan melalui urin. Akibatnya urea tetap berada di dalam darah. Selain karena penyakit ginjal, pengurangan ekskresi urea juga
terjadi pada kasus penurunan tekanan darah perifer, bendungan vena, volume plasma yang rendah, hemokonsentrasi, penyakit Addison, dan kelenjar prostat yang membesar. Pada kadar urea yang tinggi ini atau disebut uremia dapat menyebabkan mual dan muntah, kehilangan nafsu makan, penurunan berat badan, sulit berkonsentrasi, sakit kepala, hingga kematian. Lalu pada kadar urea yang rendah ini dapat terjadi karena akhir kehamilan yang terjadi pada kasus peningkatan filtrasi glomerulus, kemudian diversi nitrogen ke fetus, dan retensi air. Lalu pada kasus anabolisme tinggi. Nah, ini dipengaruhi oleh pengobatan dengan androgen intensif pada karsinoma payudara. Kemudian disebabkan oleh nekrosis hepatik akut. Nah, hal ini dapat disebabkan oleh kasus asam-asam amino yang tidak dimetabolisme lebih lanjut. Kemudian plasma urea yang rendah dapat disebabkan oleh sirosis hepatis, terjadi pada kasus pengurangan sintesis, lalu retensi air pada kasus sekresi ADH, malnutrisi protein jangka panjang yang terjadi pada kasus kelaparan yang lama dengan asupan protein yang sangat rendah, dan terakhir disebabkan oleh infus dan cairan pengganti, jadi pada kasus pemakaian dekstran, glukosa, dan salin intravena. Jika nilai ureum yang lebih rendah daripada normal, maka ada kemungkinan terjadi kondisi gagal hati, malnutrisi, kekurangan protein di tubuh, dan overhidrasi. Sekian dan terima kasih yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua.